Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Good afternoon from Lombok. Ini adalah video yang teman-teman tunggu-tunggu. Ya, rekan-rekan tunggu-tunggu atau adik-adik tunggu-tunggu. Video ini saya buat khusus untuk teman-teman adik-adik yang cowok, ya. Khusus untuk cowok. Ya, karena ini video bertema cara tips hidup, ya, salah satunya adalah supaya tidak jomblo, ya, supaya kalian semua punya pasangan, ya, punya kekasih. Oke, bagaimana caranya? Berikut saya akan jelaskan caranya. Oke, mungkin di antara teman-teman sudah ada yang menaksir gebetannya, tetapi takut untuk mengatakannya atau mengungkapkannya, takut ditolak. Atau ada dari teman-teman yang sudah berusaha, tapi nggak diterima-terima atau ditolak. Kemudian ada kasus lagi, sudah punya, ya, tetapi nggak dianggap. Ada lagi sudah punya, tetapi di ghosting, istilahnya itu. Tiba-tiba dia kayak hantu, menghilang. Ya, bagaimana kita mengantisipasi hal-hal tersebut? Oke, dalam berhubungan dengan wanita atau perempuan atau gebetan kalian itu, kalian harus mempertimbangkan beberapa hal, ya, terutama alurnya atau fasenya, ya, ketika kalian mulai tertarik dengan lawan jenis. Di sini dari beberapa sumber yang saya tahu, caranya adalah pertama, fase yang pertama, ada beberapa fase, ya. Fase yang pertama itu disebut dengan fase menimbulkan ketertarikan atau fase yang menimbulkan impresi, ya. Bagaimana cara membuka sedikit aja pintu komunikasi dengan lawan jenis itu, dengan wanita? Bagaimana caranya? Pertama, kembali kepada diri sendiri, back to yourself, ya. Di sini adalah dengan memunculkan sesuatu yang membuat kalian percaya diri. Itu berupa secara fisik, ya, apabila kalian punya wajah yang bisa dibilang eye catching, ya, punya wajah yang tampan seperti Nicholas Saputra misalnya, atau seperti Ariel Noah, atau seperti Tom Cruise, ya, atau artis-artis yang lainnya. Atau bahkan lebih ekstrim, kalian punya fisik yang mirip seperti para artis-artis Korea yang digandrungi oleh remaja-remaji, ya, secara umum. Jadi itu bisa digunakan sebagai pintu untuk memunculkan ketertarikan. Itu bisa memunculkan impresi, bisa menarik dia, gitu. Atau jika kita punya fisik yang hancur misalnya, mungkin kita punya kelebihan yang lain, karena setiap manusia itu punya kelebihan. Misalnya, kalau teman-teman itu seorang pelajar, ya, mungkin teman-teman itu punya kemampuan akademik yang bagus misalnya, ya, sering menjadi juara misalnya pada beberapa macam pertandingan atau perlombaan atau turnamen, baik yang bersifat akademik, misalnya juara 1, juara 2, juara 3 umum, atau juara lomba-lomba di luar seperti futsal misalnya, storytelling misalnya. Atau kalian punya kelebihan misalnya mampu bernyanyi dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi sebuah eye catching, ya, atau untuk menimbulkan ketertarikan yang pertama.
Kemudian selain itu, mungkin bagi yang masih dalam proses mahasiswa, maybe itu bisa misalnya mampu S2, misalnya mampu S3, itu secara sosial ya harus kita akui itu dia akan dihormati ya, secara umum ya akan dihormati di masyarakat kita. Itu bisa menjadi eye catching juga. Kemudian selain itu ya, mungkin kalian punya, misalnya bagi yang sudah tidak lagi mengenyam pendidikan, mungkin punya pekerjaan yang bagus ya. Misalnya saya melihat realitas di masyarakat aja, misalnya di PNS gitu, itu cepat sebagai sumber ketertarikan ya, awal itu fase pertama ya, itu bisa digunakan. Untuk hal ini teman-teman yang lebih tahu ya, melihat diri sendiri di mana kelebihan. Intinya adalah memunculkan kelebihan teman-teman. Oke, itu langkah yang pertama. Kemudian dalam fase yang kedua, yaitu bagaimana cara membuat dia nyaman. Di sini dengan catatan ya, teman-teman tuh sudah bisa melakukan komunikasi dengan gebetan kalian. Ya, misalnya komunikasinya misalnya teman satu sekolah misalnya. Ya, kalian sudah bisa, misalnya nggak berani berbicara langsung, kalian bisa menggunakan chat sekarang, ada WhatsApp, ada Facebook, kemudian Twitter, Instagram, dan banyak sekali media-media yang lain. Ya, kalian sudah bisa melakukan komunikasi dan dia tahu, kenal kalian. Setelah itu membuat dia nyaman. Gimana caranya membuat dia nyaman? Di sini kuncinya adalah kalian harus mengerti bahasa cinta gebetan kalian. Bahasa cinta itu banyak macamnya ya. Salah satunya adalah pertama, bisa bahasa kata-kata. Ini biasanya ini yang gombal nih jago ya, kalau yang seperti ini. Misalnya kalian melihat gitu gebetan kalian, oh rambutmu bagus misalnya, sepatumu bagus misalnya, kemudian oh kamu kelihatan cantik hari ini. Nah, ketika setelah menyampaikan itu 3 kali ya, dalam fase 1 bulan atau beberapa minggu, si gebetan itu berubah, dia terbuka dan mau mengatakan sesuatu ya, mau mengutarakan perasaannya ya, atau terbuka lah ya. Itu menandakan itu bahasa cintanya, yaitu lewat kata-kata. Kalian bisa mengelaborasinya setelah itu. Kemudian bisa jadi bahasa cintanya itu adalah sentuhan. Misalnya ketika kalian sudah ngedate nih ya, sudah sepakat untuk ketemu lah gitu, kemudian kalian pegang tangannya atau pegang rambutnya sambil mengatakan bahwa rambutmu bagus, kukumu bagus misalnya, dan dia merasa tersipu malu, dan setelah 3 kali melakukannya itu timbul perubahan, dia mau terbuka untuk bercerita. Nah, mungkin bahasa cintanya itu adalah sentuhan. Nah, kemudian bisa jadi bahasa cintanya lagi itu ada selain sentuhan, hadiah, gift ya. Ketika dia ulang tahun, ketika dia pada hari-hari tertentu yang berarti bagi dia, teman-teman memberikan sesuatu yang nggak perlu mahal lah, aksesoris ke, gantungan kunci ke, atau stiker lah, kalian berikan sama dia. Kemudian dia merasa ada perubahan dan dia mau terbuka seperti yang tadi pas proses-proses yang awal tadi, setelah 3 kali ya, setelah 3 kali dalam sebulan kurang lebih. Jadi itu menandakan bahasa cintanya itu adalah gift itu ya. Jadi banyak cara ya untuk mengetahui bahasa cintanya ya. Oke, ketika kalian mampu mengenali bahasa cintanya dan melakukan komunikasi dengan mereka, mereka nyambung, nyaman, nah itu sinyal positif itu, nyaman ya. Kemudian setelah dia nyaman ya, buat dia butuh. Nah, ketika dia membuat dia butuh ini, di sini cara masing-masing orang berbeda. Di fase yang ketiga ini agak berat.
kalau bagi orang yang PD-nya tinggi, mentalnya kuat, ya, kebahagiaannya itu adalah ada pada dirinya, tapi dia tidak menempatkan pada orang lain, dia tidak menempatkan pada orang lain kebahagiaannya. Maksudnya adalah dia ada tidak ada orang tersebut dia tetap bahagia. Ini bisa diterapkan. Tetapi kalau bagi yang lemah, yang kebahagiaannya ada pada orang lain atau pada sesuatu, ini alangkah baiknya jangan dilakukan. Langkah yang ketiga ini, ya, membuat dia butuh ini, ya. Karena apa? Bisa jadi dia pergi dan kalian galau lagi, ya. Jadi di sini untuk membuat dia butuh ini, kalau bagi yang mentalnya kuat itu bisa dilakukan dengan menaikkan perasaannya, naik turun, ya. Kadang-kadang kalian dalam keadaan seperti nggak suka gitu, ngomong kasar gitu, ya. Kasar di sini omongan, ya, ingat ya, bukan fisik, ya, bukan fisik ya. Misalnya, kamu kok bawel sekali, nah, dan lain sebagainya. Oh, kamu ini kok cerewet sekali. Nah, tetapi di lain sisi, sikap kalian atau perilaku kalian itu seperti kalian mau melindungi dia. Misalnya, ini contoh yang pernah diberikan oleh Ronald Frank, ya. Misalnya ketika mau mengantar si gebetan menyeberang jalan misalnya, kita bilang, kamu ini hati-hatilah nyeberang jalan, nanti kamu bisa ketabrak, bodoh sekali misalnya. Tetapi sambil kita pegang tangannya seperti itu. Ngerti ya maksudnya, ya? Nah, jadi cara membuat dia butuh ini setiap orang berbeda-beda. Oke, setelah itu fase yang berikutnya adalah ini agak sedikit tidak terlihat, yaitu bagaimana membuat koneksi batin, ya. Ada tidak ada, ya, gitu ya, di dekat kita, tapi kita tetap terhubung. Ini agak sulit gitu. Nah, untuk membentuk yang ini, minimal kita harus intens melakukan komunikasi, ya, sama dia, ya. Setelah kita intens komunikasi sama dia, kita banyak memberikan kenangan-kenangan atau hal-hal yang mudah dikenang oleh si doi, oleh si gebetan, ya. Ini bisa akan membentuk hubungan batin ini. Kalau hubungan batin ini kuatlah hubungan itu. Jadi itu langkah-langkahnya tadi. Yang pertama adalah perhatikan potensi kalian, kelebihan kalian untuk menimbulkan ketertarikan yang pertama. Tapi ini tidak menjamin dia suka atau jatuh cinta sama kita. Yang kedua, nyaman. Nah, nyaman ini bisa membuat dia lengket sama kita, ya. Kemudian apalagi buat dia butuh, ya, jangan takut kehilangan kita. Kemudian koneksi batin ini dia selalu kangen, selalu ingin ketemu dan merindu, ya. Jadi itulah beberapa cara yang saya dapatkan dari beberapa sumber, ya, bagaimana supaya bagi teman-teman yang lagi sendiri, yang suka galau-galau, nah, itu cara memutus status kalian yang jomblo-jomblo itu. Oke, tunggu untuk tips-tips berikutnya. Wassalam.